Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dalam peringati Jumat Agung dengan judul Sudah Selesai. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, selamat pagi hari Minggu. Kita jumpa kembali dalam ibadah online sekolah Minggu. Mari untuk memulai ibadah kita pada pagi hari Minggu ini, kita nyanyikan dulu, naikkan satu penyembahan pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa
Hai adik-adik, shalom. Ya, buka masker dulu ya. Adik-adik, kita masih terus pakai masker. Harus jaga protokol kesehatan ya. Kemana-mana jangan lupa pakai masker. Pulang ke rumah cuci tangan, jaga kerumunan, terus mandi yang bersih ya. Nggak boleh keluyuran kemana-mana ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Paskah ya adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, banyak orang kurang mengerti ya, Tuhan Yesus bangkit untuk apa ya. Nah, hari ini judul firman Kartini seperti yang ada di gambar ini. Yesus berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Apanya yang selesai? Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini adik-adik ya. Banyak sekali peragaan yang Kartini sudah buat, karena pelajaran hari ini mungkin agak sulit ya, agak berat, jadi Kartini mesti pakai peragaan ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya ayat di dalam firman Tuhan, yang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini tersebar di kitab Injil ya. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Itu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang penjahat yang di sebelah kanannya ya, yang baik hati ya kepada Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes yang ada di bawah waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib ya. Yesus berkata kepada Yohanes, ibu, inilah anakmu. Artinya Tuhan Yesus bilang kepada Yohanes bahwa kalau Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada murid-muridnya ya. Kemudian yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini juga adalah satu perkataan yang sangat dalam artinya ya. Ketika Tuhan Yesus berteriak dengan suara kencang, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Jadi yang dikatakan Tuhan Yesus sudah selesai itu yang keenam. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, itu 7 perkataan. Hari ini Kartini ingin membahas kata sudah selesai ya. Banyak orang mengira sudah selesai itu ketika Tuhan Yesus mati ya di atas kayu salib ini. Ketika Tuhan Yesus sudah tidak bernyawa, udah selesai adik-adik ya. Nah, tapi nggak ngerti yang dimaksud selesai apanya ya. Hari ini kita mau belajar. Kita mulai dulu dari kisah Adam dan Hawa ya. Ini ada gambar tentang waktu kejadian, di kitab Kejadian ada pohon di tengah-tengah taman Firdaus, taman Eden ya. Di situ ada 2 pohon, pohon hayat ya, pohon kehidupan. Hayat itu kehidupan ya. Hayat artinya kehidupan. Ada lagi pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang tidak boleh dimakan buahnya ini ya, yang tidak boleh. Yang Tuhan suruh makan semuanya boleh ya. Nah, Adam dan Hawa hidup di Taman Eden tengah-tengahnya, tetapi mereka jatuh adik-adik, mereka tidak taat ya. Mereka dicobai oleh iblis yang berbentuk ular yang ada di pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu itu adik-adik tahu ceritanya, ular itu membujuk Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu dimakannya buah itu, masuk ke dalam diri Hawa. Maka masuklah dosa itu ke dalam Hawa. Jadi di
pohon pengetahuan baik dan jahat ini, Hawa makan buah yang dilarang, buah yang membuat dia mati, buah yang membuat dia putus hubungan dengan Allah. Ya, itu sebabnya ketika dia makan, dia jadi orang berdosa. Karena ada dosa di dalamnya. Tadinya nggak ada, tidak ada dosa. Ya, ada kata di dalam kitab Roma, ada kata dua. Kalau adik-adik belajar sungguh-sungguh, ada kata dosa dan dosa-dosa. Ya, kalau dosa itu bibitnya, bijinya adik-adik. Ya, adik-adik kalau punya makan buah, bijinya nggak dimakan kan? Wah, ketelak ya adik-adik ya. Gawat kalau makan biji buah ya. Nah, bijinya itu disebut dosa di kitab Roma. Nah, buah-buah daripada dosa itu disebut dosa-dosa. Jadi dosa menghasilkan dosa-dosa. Biji menghasilkan buah-buah, ya. Biji menghasilkan buah-buah, dosa menghasilkan dosa-dosa. Jadi yang dimakan Hawa adalah bibitnya. Bijinya masuk ke dalam, bukan biji dosa ya, maksudnya Kartini umpamakan biji ya, masuk ke sini sehingga dia menjadi dosa. Tadinya nggak ada dosa, sehingga menjadi orang dosa yang ada dosanya, lalu dikasih ke Adam, ikut-ikutan. Jadi berdua ini ada dosa. Ya, ada dosa, dosa melahirkan dosa-dosa perbuatannya. Ya, jadi biji menghasilkan buah-buah, dosa menghasilkan perbuatan-perbuatan, dosa-dosa. Nah, itu ceritanya adik-adik ya. Nah, sekarang ini keturunannya terus turun-menurun. Nah, seperti ini silsilah. Ya, dari zaman Adam terus silsilahnya. Ini semua jadi ikut-ikutan dosa adik-adik. Ya, jadi karena satu orang makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia menjadi berdosa, ya ada dosa di dalamnya, maka keturunan seluruh umat manusia di muka bumi ini ada dosanya, termasuk kita adik-adik. Kartini, semua orang ada dosa di dalamnya, sehingga kita menghasilkan dosa-dosa. Nah, itu ya yang udah ngerti adik-adik sampai di situ ya. Nah, sekarang Kartini mau terangin adik-adik ya. Kenapa dibilang sudah selesai? Ini ada contoh umpama ya. Ini Kartini ambil satu cerita. Waktu tahun 1945 ya, kota Jepang, negara Jepang itu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom sama Amerika, sama sekutunya ya. Jadi pada waktu itu kita dijajah sama Jepang. Berapa tahun adik-adik? Pintar, 3,5 tahun dijajah sama Jepang. Waktu dijajah ya, orang Indonesia itu nggak berani keluar rumah. Kalau kelihat orang Jepang, dia harus begini nih. Ya, Kartini pernah dulu ya jemput orang di airport, orang Jepang ya adik-adik. Wah, manggutnya sampai begini. Wah, ya. Kalau orang Jepang manggutnya 90 derajat ya. Nah, waktu bangsa Indonesia dijajah orang Jepang, itu kalau ketemu orang Jepang dia harus manggut dan dia takut. Dia nggak boleh berbuat apa-apa. Kita dijajah dulu ya. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh. Tetapi ketika bom dijatuhkan oleh Amerika dan sekutunya di kota Hiroshima Nagasaki, Jepang kalah. Jepangnya bilang apa? Kita sudah kalah. Ini tentara Jepang ya bilang, kita sudah kalah. Ayo pergi kabur ya. Maksudnya pergi dari Indonesia. Ya, udah udah kalah pokoknya, udah nggak bisa menjajah Indonesia lagi. Udah kalah ya, adik-adik. Nah, orang Indonesia, nah kemudian masih ada yang udah tahu, masih ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu kalau udah merdeka. Nah, yang udah merdeka, yang udah tahu kalau Jepang itu sudah kalah, udah berani pasang bendera adik-adik. Ya, nih si anak muda ini pasang bendera merah putih. Bapaknya kaget. Ngapain pasang bendera? Ntar ketahuan orang Jepang loh. Kamu dihukum loh. Papa, katanya, kita sudah merdeka. Kita
sudah tidak lagi dijajah, kata anak ini. Siapa yang bilang? Katanya, itu masih banyak tentara Jepang di mana-mana berkeliaran. Iya, masih ada, tetapi mereka sudah kalah, sudah selesai mereka di sini. Mereka udah nggak jadi udah nggak menjajah kita lagi, kata si anak muda ini. Kita sudah menang, udah merdeka, Pak. Katanya. Bapaknya masih bingung ya. Jadi kita sekarang kalau keluar rumah nggak perlu manggut-manggut, nggak perlu takut lagi sama orang Jepang. Udah kalah, udah nggak ada giginya, udah ompong giginya, kata gitu ya. Nah, si anak muda ini, kita mau apa sekarang? Bebas, Pak. Kita sudah merdeka. Oh gitu. Kapan orang Jepangnya pergi? Ya pokoknya lama-lama pasti pergi. Kan nggak mungkin langsung pergi. Lama-lama pasti pergi. Lambat laun, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan juga udah nggak ada di Indonesia, udah kosong, nggak ada orang Jepang. Kita sudah merdeka. Nah, itu yang namanya sudah selesai, adik-adik. Artinya apa? Tidak dijajah lagi, sudah selesai. Ya, kalau yang nggak tahu, ya masih ketakutan, masih manggut-manggut, masih nggak berani ngapa-ngapain. Tapi kalau yang sudah tahu, wah, dia senang. Dia udah merdeka, Indonesia sudah merdeka gitu ya. Nah itu cerita contoh bahwa sudah selesai gitu ya. Nah sekarang Kartini mau peragakan adik-adik ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Apanya yang selesai? Adik-adik ketika tadi dibilang bahwa Adam dan Hawa itu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia menjadi dosa, adik-adik ya, menjadi dosa. Nah, adik-adik, Kartini terangin dulu ya, tubuh kita, nah ini ada gambar ya. Nah, tubuh kita waktu diciptakan Tuhan, ini tubuh namanya. Ada kulit, ada tulang, di dalamnya ada jantung, ada paru-paru, ada organ-organ tubuh yang lain. Ini namanya tubuh, adik-adik. Ya, tetapi ketika Adam dan Hawa tadi makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu dia menjadi dosa. Ada dosa di dalamnya. Nah, jadi tubuh ini namanya daging. Kalau adik-adik baca Alkitab, kalau adik-adik ketemu kata tubuh daging, artinya tubuh plus si hitam ini, ya. Jadi tubuh plus si hitam namanya tubuh daging. Kalau ini tubuh kan. Nah, ini si hitam ini artinya dosa, ya. Dosa itu iblis. Tubuh plus iblis jadi tubuh daging. Nah, ini dia adik-adik. Ini namanya jadi kita nggak bebas lagi, dikuasai adik-adik. Dia ada di dalam, ya. Sampai pikiran kita, jiwa kita dikuasai. Kita sudah dihasut terus, dikalahkan terus, berbuat dosa, setiap hari ada dosa. Karena ada bibitnya di dalamnya. Nah ini tubuh daging adik-adik ya. Nah sekarang ketika Tuhan Yesus lahir di muka bumi, Tuhan Yesus itu tidak berdosa adik-adik. Di tubuhnya dia menjadi daging memang, sama seperti kita manusia. Tetapi Roma 8 ayat 3 katakan Tuhan Yesus menjadi serupa dengan daging, serupa dengan daging. Jadi tidak daging yang ada dosanya. Tuhan Yesus bukan seperti ini. Tuhan Yesus yang waktu dia ada di muka bumi adik-adik, dia tidak ada dosa di dalamnya. Ya, dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Kalau kita semua orang-orang ini namanya tubuh daging. Adik-adik bisa ngerti beda antara tubuh Tuhan Yesus dengan tubuh kita? Kalau tubuh kita ada dosanya, ya, jadi namanya tubuh daging ini, tubuhnya daging. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia manusia suci dan kudus, adik-adik ya. Bisa ya bedainnya. Nah, Tuhan Yesus kan disalib terus ya. Perjalanan waktu Tuhan Yesus disalib. Nah, adik-adik, iblis tuh paling senang masuk ke dalam daging ya. Nah ini gambarnya Tuhan Yesus disalib, di kayu salib adik-adik ya. Nah kita yang ada tubuh dagingnya, kita percaya Tuhan Yesus
ya. Kita percaya Tuhan Yesus. Kalau orang yang percaya Tuhan Yesus, dikatakan dalam Roma 6 ayat 6, dikatakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalib. Ya. Nah, kita baca ayatnya ya, adik-adik ya. Kartini bacakan dulu ya. Ayatnya Roma 6 ayat 6 sampai 9 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi tubuh kita ikut disalib kalau kita percaya Yesus. Kalau percaya loh ikut disalib. Kalau orang yang nggak percaya ya nggak ikut disalib ya. Nah, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nanti kan mati ya. Nah, sekarang gini nih. Ya, Katin terangin, ini Tuhan Yesus kan disalib ya. Sekarang adik-adik percaya? Nah, adik-adik percaya ya. Nah, ini ada orang hitam adik-adik ya. Padahal ada orang ini ya, pakai masker lagi ya. Dia berdosa ya adik-adik, dia berdosa karena keturunan Adam. Dia ikut disalib, dia percaya Tuhan, dia percaya. Kalau percaya ikut disalib ya, ikut ya, ikut disalib ya, sini ya. Terus ada lagi adik-adik yang ini ya. Nah, ini kakak ya. Kakak ini percaya Tuhan Yesus gak? Percaya. Dia hitam juga karena ada dosa di dalamnya kan ya. Dia percaya Tuhan Yesus. Kalau percaya, mau disalib, mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut disalib. Masukin sini adik-adik. Ikut disalib. Ya, ikut disalib. Nah, sekarang ceritanya banyak adik-adik ya. Seluruh umat manusia yang percaya Tuhan Yesus, kalau disemuain kan nggak muat ya adik-adik. Contohnya 2 aja ya. Nah, ini disalib adik-adik. Ada yang ini. Nah, ini nih. Nah, ini. Dia juga berdosa, ya. Percaya Tuhan Yesus gak? Gak, aku gak percaya. Aku gak mau jadikan Tuhan Yesus juru selamat. Ya udah, kamu gak ikut disalib. Gak percaya Tuhan Yesus. Kalau gak percaya Tuhan Yesus, gak ikut disalib. Dia tidak ikut disalib. Kalau tidak percaya, dia tidak ikut disalib. Tapi kalau percaya, ya, ini ada lagi deh, satu lagi. Ya, kakak ini percaya. Dia berdosa, saya butuh Tuhan Yesus, saya butuh juru selamat. Ya udah saya ikut disalib. Salib lagi ya. Dimasukin sini adik-adik ya. Nah, sama Tuhan Yesus ikut disalib. Nah, sekarang ini kan Tuhan Yesus waktu perkataannya yang keempat, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya apa? Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu adik-adik, seluruh dosa ditumpahkan kepada Tuhan Yesus di sini. Ya, waktu di sini Tuhan Yesus nggak ada dosanya. Tetapi ketika di kayu salib ini, dosa seluruh orang berdosa, umat manusia di muka bumi ditaruh di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi di dalam Tuhan Yesus ini, ya secara mata mungkin nggak bisa lihat ya, tetapi Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa. Nah, iblisnya ngiler adik-adik. Tuhan Yesus di tubuhnya ada dosa. Dosa-dosa kotor, najis Tuhan Yesus. Sudah najis, kotor. Udah seluruh orang dosa ditumpahkan kepada dia. Itu sebabnya dia ditinggalkan Bapa ya. Nah, iblisnya ikut masuk nih. Kan iblis terpancing adik-adik. Ini ada tubuh ya. Iblis paling suka sama daging ya, nah, sama tubuh daging. Ini iblisnya masuk sini. Nah ya, Kartini masukin ya. Kartini masukin sini iblisnya. Dia ikut disalib. Tapi bukannya percaya. Ya, iblis bukannya ikut disalib percaya. Dia memang mau masuk ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Dia suka sama daging. Iblis tuh suka ya. Nah, masuklah semua sama orang-orang berdosa, iblisnya di sini sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merasakan dirinya begitu kotor, begitu najis, begitu
penuh dosa sehingga Allah meninggalkan dia, adik-adik. Ya, pada waktu itu adalah saat-saat yang paling sedih yang mungkin dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana rasanya ditinggalkan Bapa, yang Bapa tadinya bersama-sama dengan dia setiap saat. Ya, tidak pernah Bapa berpisah dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu Bapa meninggalkan. Karena apa? Dia melihat kotornya Tuhan Yesus. Dia melihat dosa seluruh umat manusia ada di sini. Allah Bapa melihat Yesus tuh begitu najis, begitu kotor, begitu dosa, ya, ditanggungnya, adik-adik. Ya, inilah kebaikan hati Tuhan. Inilah betapa Tuhan cinta kasihnya kepada kita, sehingga dia mau menanggung ini semua, ya, ditumpahkan. Nah, Tuhan Yesus begitu kotor, adik-adik. 3 jam dia tergantung di kayu salib. Akhirnya dia mati. Tuhan Yesus mati, adik-adik, ya. Pada jam 3 sore Tuhan Yesus mati. Dan kita lihat Tuhan Yesus mati, ya. Nah, ini ada gambarnya. Tuhan Yesus mati. Nah, Tuhan Yesus dikubur, ya, di gua. Kalau zaman sekarang kan di tanah, ditanam. Waktu itu Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam gua, ya. Nah, sekarang iblisnya kemana nih, adik-adik? Ya, si iblis, ya, kan sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Apanya yang sudah selesai, adik-adik? Sudah selesai, iblisnya ikut mati, ya. Diapain sama Tuhan? Karena tadi iblisnya ada di dalam tubuh ini, ada dalam tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya mati, iblisnya ikut mati, ya. Tuhan Yesus mati bersama kita. Nih yang percaya tadi, ya. Nih ikut mati di sini, ya. Dia mati bersama Tuhan Yesus. Iblisnya mati tapi tidak bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masukkan ke dalam, nah, di sini nih. Tuh, adik-adik lihat. Iblisnya Tuhan masukkan ke dalam perangkap, ke dalam satu tempat yang tidak mungkin dibuka lagi. Dimasukkan iblisnya, ya. Ya, iblisnya dimasukkan sini. Ya, dimasukkan, ya, ditutup sama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus rantai. Wah, rantainya gede, ya, adik-adik. Kayak mau rantai apa, ya. Nah, dirantai, adik. Terus digembok lagi, adik-adik. Wah, ini ada gemboknya, ya. Udah gak bisa kemana-mana deh pokoknya. Cekrek. Wah. Nih, si iblis ada di sini. Si iblis ada di dalam. Bisa keluar gak? Gak. Yang pegang kunci Wahyu, ya, di dalam kitab Wahyu 2 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memegang kunci jurang maut. Jadi kunci ini Tuhan pegang. Gak bisa dibuka. Iblis sudah kalah, adik-adik. Sudah tidak ada lagi di dalam kita. Sudah keluar. Dia sudah dimatikan, ya. Dia sudah nggak ada, nggak ikut kita lagi. Jadi yang tadi ikut disalib, sekarang hitamnya sudah dibuka sama Tuhan. Nah, ini semua sudah. Ini kan Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, ya, pada hari yang ketiga. Nih. Dia bangkit. Jadi orang yang percaya sekarang ikut Tuhan, adik-adik. Ya, yang tadi disalib bersama Tuhan, mati bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan. Ikut terus sama Tuhan. Udah nggak ada hubungannya lagi sama iblis, karena iblisnya ada di sini, adik-adik. Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita lagi. Dia sudah dikunci, kuncinya Tuhan yang pegang. Ya, nah kita lihat adik-adik di sini, ya. Nah, ini bersama Tuhan yang percaya. Orang-orang percaya berjalan bersama Tuhan, sudah nggak ada dosanya lagi. Dia sudah menang seperti tadi. Sudah tidak dijajah lagi, ya. Sekarang berjalan terus bersama Tuhan, penuh kemenangan. Iblisnya di mana? Di dalam sini, adik-adik, ya. Nah, bagi yang tidak percaya, ya tetap hitam, tetap bersama iblis di sini. Nah, sekarang gimana kalau kita bersih berdosa?
orang Kristen tapi masih berdosa. Nih ayatnya, Kartini kasih. Ya, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, artinya lahir apa adik-adik? Tadi sudah mati, dikubur, bangkit. Itu lahir dari Allah. Ya, dia percaya kepada Yesus. Sebab benih ilahi tetap ada. Di dalamnya ada benih ilahi. Ada Kristus di dalamnya. Jadi nggak berbuat dosa lagi adik-adik. Ya, di dalam dia. Dan ia tidak dapat. Nah, ini kata terus menerus sebenarnya teks aslinya adik-adik. Kalau kita di Alkitab kita, itu nggak ada kata terus menerus. Kalau di bahasa Yunaninya, itu ada kata terus menerus. Jadi kita tidak dapat terus menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Artinya apa adik-adik? Kenapa kalau kita sudah jadi orang Kristen kok masih suka berbuat dosa ya? Ya, memang masih, tapi tidak terus menerus. Lama-lama habis. Seperti tadi contoh yang orang yang ini masih ingat ceritanya, orang Jepangnya mana? Sekarang masih ada berkeliaran. Lama-lama orang Jepangnya pulang kembali ke negaranya. Kita merdeka benar-benar. Nah, sama seperti itu adik-adik. Ketika kita percaya, bangkit bersama Tuhan, berjalan, dan Roh Kudus, ya, Roh Kudus diberikan kepada kita di dalam, kita dosanya makin lama makin tipis. Tadinya mungkin setebal ini. Lama-lama berjalan bersama Tuhan makin habis dosanya. Tidak terus menerus. Makin lama makin kita sensi ya, kita bilang sensi sama dosa ya. Baru mikir mau berbuat jahat, udah ada yang menegur. Aduh, oh ya udah ada Roh Kudusnya. Nah, tadinya nggak peduli. Roh Kudus teriak-teriak, jangan berbohong, jangan cuek aja berbohong. Tapi lama-lama Roh Kudus hidup di dalam kita, adik-adik ya. Kalau kita berjalan bersama dengan kebangkitan, Roh kebangkitan Tuhan Yesus, itu akan terus berbicara kepada kita di dalam hati kita, menguduskan, membenarkan adik-adik ya. Dan itu dia membuat kita menjadi orang yang semakin hari semakin benar. Lama-lama Roh Kudusnya selalu bicara kepada kita. Baru mikir mau berbuat jahat, mau ngatain orang. Roh Kudusnya udah ngomong, kamu mau ngatain ya? Kamu mau ngatain ya? Dosa. Nah, lama-lama Roh Kudus berhubungan dengan kita, berkontak dengan kita, berbicara dengan kita. Kalau kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, lama-lama sedetik pun kita mau memikir berbuat dosa, Roh Kudus sudah ngomong, kita jadi nggak jadi adik-adik. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Lama-lama dosa itu kan hilang. Dosanya udah hilang. Dosanya ada di sini, si bibitnya. Ya, dosa-dosanya lama-lama habis adik-adik. Itulah artinya kita akan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Adik-adik ngerti ya yang Kartini terangin. Kartini coba ya berusaha untuk menerangkan pakai gambar. Jadi tadi ketika Tuhan Yesus mati ya, adik-adik ikut mati bersama Tuhan Yesus, terus bangkit bersama Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus di dalam bersama Roh Kudus di dalamnya membuat kita makin suci. Tidak lagi ada hubungannya dengan ini. Tapi kalau orang Kristen KTP, dia masih ini pakai sinyal adik-adik. Ya ini gambarin. Nah, dibikin sinyal. Sama orang yang berdosa, Kristen KTP. Wah, dibelit-belit lagi. Masih kepengen dosa. Masih berhubungan sama si setan. Ya, walaupun iblisnya sudah ada di dalam. Udah kalah, udah keok adik-adik. Ya, udah ompong giginya, udah gak ada kuasanya. Dia udah gak bisa membuat kita mati. Tetapi kitanya dibohongin adik-adik. Kita selalu dibohongin. Kamu masih dosa lu, kamu masih belum sempurna. Udah gak apa-apa sekali-sekali berbuat dosa. Namanya manusia, namanya gak sempurna. Sekali-sekali jatuh ke dalam dosa. Itu selalu yang dibisikkan sama kita. Selalu. Masih ada hari esok buat bertobat. Hari ini gak apa-apa deh berdosa dulu. Sedikit aja.
Itu selalu yang dibisikkan sama dia, adik-adik. Padahal itu kita dibohongin, padahal kita bisa hidup tidak berdosa lagi, adik-adik. Tapi itu terus-menerus menipis, nggak langsung habis. Kita belajar menjadi suci, menjadi kudus. Lama-lama Roh Kudus yang berbicara. Amin, adik-adik. Sudah ngerti ya? Jadi kalau adik-adik percaya Tuhan Yesus, mati, bangkit bersama Tuhan Yesus, lama-lama kita tidak berbuat dosa lagi. Itu bisa. Bisa, ya. Jangan tertipu dengan perkataan, wah manusia mah berdosa lah, nggak mungkin suci. Tidak, kita bisa tidak berbuat dosa lagi karena ada ayatnya. Barang siapa lahir dari Allah, ada benih Allah di dalamnya, kita tidak berbuat dosa lagi. Haleluya, adik-adik. Dulu Kak Tini juga gitu, ya. Mau suka ngomong kasar, maunya ngatain orang, maunya menghina orang, maunya ini itu, banyak sekali dosa-dosa. Tetapi ikut Tuhan, ditegur terus dari dalam. Dari dalam, inside, di dalam, ada Roh Kudus di dalam kita. Dia yang selalu menasehati, menegur, membimbing, mengarahkan. Sehingga lama-lama Kartini tahu, oh ya nggak jadi ngomong deh. Iya deh, nggak jadi berbuat jahat deh. Iya deh. Akhirnya Kartini sekarang ya masih belajar, Kartini masih belajar untuk tidak berbuat dosa, masih belajar adik-adik ya. Tapi nggak seperti dulu lagi, cepat sekali berbuat dosa. Sekarang kalau mau berbuat dosa, mikir adik-adik ya. Amin adik-adik. Ayo, kita jangan ditipu adik-adik. Jangan diikat sama iblis ini. Jangan diikat. Lepas ya adik-adik, ada di sini berjalan bersama Tuhan. Mau lama-lama kita menjadi suci, sempurna, serupa segambar dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Adik-adik, mari ya kita mau serahkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bawa seluruh tubuh kita ke dalam di dalam doa supaya Tuhan menyucikan kita hari lepas hari supaya kita tidak menerus-terusan berbuat dosa lagi ya. Kita berdoa ya. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau sudah menang, Engkau sudah selesai Tuhan mengalahkan kuasa maut. Engkau sudah mengunci iblis itu, Tuhan, dia tidak bisa lagi mengganggu kami. Tuhan, kami tahu iblis sebenarnya sudah tidak ada kuasanya lagi di dalam diri kami. Dia sudah ada di satu tempat yang dikunci, dirantai, dan kuncinya Engkau yang pegang Tuhan. Tuhan, kami sekarang sebenarnya berjalan bersama dengan Engkau. Biarkan Tuhan, pikiran kami selalu terbuka untuk ini Tuhan. Kami adalah anak-anak Engkau. Kami berjalan dengan Engkau. Dosa tidak ada di dalam kami. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam kami. Kalau masih ada dosa-dosa yang kami perbuat, kami percaya itu tiap hari akan makin lama makin menipis, makin habis, makin hilang Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami selalu mau dengar-dengaran dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menerjemahkan dari hamba-Mu ini yang sudah berusaha menjelaskan. Biarlah anak-anak dapat mengerti dan siapapun yang menyaksikan ini dapat mengerti kalau kami sudah merdeka dan tidak lagi ada hubungannya dengan iblis. Yang sekarang kami hidup adalah di dalam Engkau, yang kami hidupi adalah hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas Roh-Mu, Kau sudah menyelesaikan segala sesuatunya dan kami sudah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa hari Minggu kita akan ibadah Paskah. Kita akan bahas tentang kita harus melawan zaman yang rusak. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!